yang menjadi manusia itu, kami mengenal sosok yang bernama Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi juru selamat kami. Bapa di sorga, biarlah semua lagu yang telah kami nyanyikan, doa yang telah kami panjatkan, Tuhan perkenankan, dan biarlah sekali lagi itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini dengan satu topik, bagaimana Engkau mempermuliakan Putramu Yesus Kristus sehingga gereja-Mu Tuhan dikuatkan. Hamba-Mu yang berbicara ini adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjamah bibir mulut hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan seturut dengan apa yang Kau mau. Buka hati pikiran kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti semua isi hati Engkau. Berkuasalah Roh Kudus di tempat ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Saya senang sekali hari ini bisa berdiri di tempat ini dan satu kehormatan besar bagi saya. Ya. Terima kasih kepada kakak saya, teman berbagi, teman sharing Bunda Eta yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membawakan firman Tuhan. Dan juga kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, para calon pemimpin masa depan. Amin. Apakah Anda percaya Anda pemimpin masa depan? Amin. Amin. Mana tahu dari antara kalian yang hadir di tempat ini, para mahasiswa, di antara kalian ada yang bisa jadi menteri? Mustahil tidak? Gak mustahil ya. Kita percaya bahwa kalian akan dipakai Tuhan luar biasa di masa depan kalian ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalan singkat saja, karena saya dibatasi waktunya itu cuma 30 menit dan sudah berjalan 1 menit. Ya. Nama saya Pendeta Yohan. Saya punya 2 marga. Marga saya yang pertama dari leluhur saya, marga saya adalah Lim. Kalau misalnya mendengar kata Lim, kira-kira etnisnya apa ini? Korea Utara ya. Korea Utara bukan ya, Korea Utara terlalu jauh nanti. Saya orang Tionghoa, tapi marga saya yang kedua, saya punya marga Siagian dari Bonandolo, Bonakosogit kami. Ya, ibu saya Borusi Tompul. Kalau misalnya ada di sini yang marganya Sitompul atau Borusi Tompul, kita keluarga. Dan kalau yang punya marga Siagian dari Bonandolo, kita keluarga. Ya, istri saya 1, anak saya 3, jangan terbalik. Istri 3 anak 1 itu bahaya nanti ya. Istri saya bernama Sondang Situmorang. Ada di sini yang marga Situmorang? Gak ada ya? Baik, kalau ada kita keluarga lagi. Nah, ini ujung-ujungnya keluarga semua ini ceritanya ya. Anak saya 3, yang pertama namanya Samuel, usia 14 tahun. Yang nomor 2 Michael. Dan yang terakhir Rafael. Saya tinggal di Baros, Cimahi, ya. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian melewati Baros, ada melihat satu gedung yang tinggi, namanya Apartemen DH. Nah, saya tinggal di sana. Boleh mampir, ya. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan topik Kristus dimuliakan, gereja dikuatkan. Next. Firman Tuhan yang menjadi pengantar topik kita adalah dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Topik kita hari ini adalah Kristus dimuliakan dan gereja dikuatkan. Next. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui ya bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu yang ada tentu ada awal mula penciptaannya. Tentu ada awal mula karyanya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini.
Nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jebret jadi begitu. Nggak ada. Semuanya adalah proses. Bagaimana awal mula dia terjadi. Termasuk di dalamnya adalah kita yang hadir di tempat ini. Saya memberikan satu gambar ilustrasi, ada sebuah kue ulang tahun. Ya, kue ulang tahun. Saudara, saya yakin dan percaya Anda sekalian yang ada di tempat ini pasti senang merayakan ulang tahun. Betul? Kenapa? Karena di dalam perayaan ulang tahun tersebut kita akan mendapatkan banyak ucapan. Ya, mendapatkan banyak ucapan dan juga mendapatkan banyak hadiah. Dengan ucapan selamat ulang tahun ya, selamat bertambah usia ya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu ada awal mula penciptaannya. Nah, hari ini kita membahas satu topik, yaitu tentang kata gereja dikuatkan. Saya hari ini akan mengeksekusi dua kata, yaitu bagaimana kata gereja dan bagaimana kata Kristus dipermuliakan. Next, saudara. Next. Pertanyaan adalah, kapan gereja pertama kali lahir? Banyak orang yang banyak salah paham tentang proses kelahiran gereja, kedatangan gereja. Oh, Pak Yohan, gereja itu ada pada tahun sekian. Pada saat kami mendirikan sebuah gedung, namanya itu adalah gedung gereja A. Oh, Pak Yohan, gedung gereja kami berdiri tahun 2013. Itu pengertian kata lahirnya gereja. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah benar gereja yang dimaksudkan ini adalah seperti itu? Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. 47 ayat ini menceritakan tentang awal mula bagaimana gereja itu lahir. Saya mau menggarisbawahi di dalam ayat 40, 41 dan 42 dikatakan demikian. Dan dengan banyaknya perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara lihat ada kata angkatan yang jahat ini. Ya, kata kuncinya adalah angkatan yang jahat. Ayat yang ke-41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini poin yang kedua. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, 3 ayat ini merupakan satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Pada saat peristiwa apa? Yaitu peristiwa, next slide-nya, yaitu pada peristiwa hari Pentakosta. Disitulah gereja lahir. Disitulah gereja pertama kali ada. Ya, nama Kristen belum muncul pada masa itu. Tapi dikatakan orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Itu mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, Sang Putra Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tadi 3 ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Rasul pasal 2, itu adalah perkataan dari Rasul Petrus, yang mana ketika Roh Kudus Tuhan turun kepada mereka, para rasul tersebut, yang mulanya mereka memiliki ketakutan, yang pada saat mereka memiliki kekhawatiran, kecemasan, pada saat Roh Kudus Tuhan turun kepada mereka, mereka mengalami perubahan, dan mereka berani bercerita, bersaksi tentang kebenaran firman Allah, bercerita tentang kesaksian Kristus, dan berani menegur kesalahan. Saudara yang terkasih, itulah peristiwa hari lahirnya gereja. Sekarang pertanyaan yang kedua, next. Apa itu gereja sebenarnya? Tadi kita lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul.
setiap hari untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, sekarang kita mau melihat dulu apa itu gereja, supaya kita mengerti dulu apa pengertian gereja. Ya, nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 dikatakan demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Loh, angkatan yang jahat itu siapa? Surah apakah gerakan? Oke, jangan kita hiraukan itu ya, kita fokus kepada itu. Nah saudara, pertanyaannya adalah, ada dikatakan angkatan yang jahat. Siapakah angkatan yang jahat ini? Di manakah angkatan yang jahat ini ada? Dan bagaimana angkatan yang jahat ini mempengaruhi mereka? Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Angkatan yang jahat itu adalah angkatan yang ada di dalam dunia ini, yang tidak mengenal kebenaran firman Allah dan yang menolak kebenaran firman Allah. Makanya Rasul Petrus berkata di dalam ayat 40 ini, berilah dirimu diselamatkan. Itu poin utamanya. Berilah dirimu diselamatkan. Dari mana? Dari angkatan yang jahat ini. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengambil satu kesimpulan sementara, bahwa kata orang yang diselamatkan dari kejahatan ini adalah mereka yang disebut dengan kata eklesia. Eklesia diambil dari bahasa Yunani, diambil dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek itu apa? Ek itu pengertiannya adalah keluar. Saudara pernah mendengar kata ekspor? Ekspor ya, exodus ya, dan sebagainya, ada kata X seperti itu. X itu artinya dikeluarkan. Kalau in itu masuk. Kalau itu keluar. Ya, nah, kaleo dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan kata dipanggil. Dipanggil keluar, saudara. Dipanggil keluar. Dari mana? Kita kembali kepada ayat 40 itu. Angkatan yang jahat ini. Itulah eklesia. Itulah gereja, saudara. Jadi eklesia itu, saudara, adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari satu komunitas yang tidak sehat. Komunitas yang penuh dengan kejahatan. Dan eklesia ini, saudara, bukan kata sifat, ya, tapi dia adalah kata benda. Dia bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Kenapa dikatakan kata benda? Karena eklesia ini berisikan tentang orang-orang yang berkumpul dalam satu komunitas. Dan dia bukan berbicara tentang kata tempat. Saudara, kalau kita berbicara tentang kata tempat, itu kita berbicara tentang gedung. Berbicara tentang ruangan. Ya, seperti ini, ruangan ini. Ini adalah kata tempat. Geraha apa ini? Damar ya, gedung damar. Tadi saya datang Bapak Ibu Saudara, saya kebingungan, muter-muter saya jadi di dalam kampus ini. Yang mana gedung damar ini begitu ya. Nah, jadi kata eklesia ini tidak menunjukkan kata tempat, tapi kata benda, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah eklesia. Itulah gereja. Jadi saudara, kalau Anda mendengar kata gereja, jangan kita langsung mengasumsikan kata gereja itu dengan satu nama sinode. Gereja itu tidak berbicara sinode. Tapi gereja itu berbicara tentang orang-orang percaya yang berkumpul untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu pengertian dari kata gereja, saudara. Next. Nah, oke, lanjut lagi. Mundur sedikit satu ayat. Nah, saudara, tadi kita membaca satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara terkasih,
siapakah yang ditinggikan oleh Allah di sini? Yaitu putranya sendiri, yaitu Kristus Tuhan, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kritis bagi kita, loh Pak Yohan, bukankah Yesus itu Tuhan? Bukankah Kristus itu adalah Tuhan sendiri? Bukankah Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia? Kenapa Allah meninggikan dia? Kan begitu ya? Nah, tapi saudara, kita perlu melihat lebih dalam. Ada alasan yang sangat mendasar kenapa Allah begitu meninggikan Yesus. Nanti kita akan masuk sedikit ke dalam doktrin Tritunggal. Ya, next, saudara. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa kenapa Allah begitu meninggikan Yesus. Karena Yesus mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa manusia di hadapan Tuhan? Kita ini adalah orang berdosa, amin. Apakah kita layak datang kepada Tuhan? Roma pasal 3 ayat 23 sudah jelas menegaskan bahwa semua manusia di dalam dunia ini tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah. Tapi ada tapinya, saudara. Ada satu kerinduan Allah, bagaimana dia mau merancang satu karya keselamatan. Karena manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan rindu, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Firman itu datang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa, saudara? Apa? Kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di luar sana banyak orang bersuara, berseru-seru, akulah jalan kebenaran. Aku kebenaran, ikut dengan aku, ayo ikut dengan aku. Banyak orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Karena hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui firman Allah yang menjadi manusia itu. Yesus sendiri berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tapi di luar sana banyak orang yang berseru-seru demikian, dengan menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia diberikan, oh tidak apa-apa saudara, yang penting kau percaya saja, dosamu pasti diampuni. Udah nikmati saja kenikmatan dunia ini, apalagi kamu masih muda. Jangan sia-siakan masa mudamu, nikmati masa mudamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hati-hati. Di luar sana banyak pengajaran demikian. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia khususnya kekristenan sempat digoncang dengan satu ajaran Kristen progresif. Masih ingat? Kristen progresif. Oh, Tuhan itu maha kasih. Semua orang dia selamatkan. Gak mungkinlah orang yang begitu taat beribadah di dalam keyakinan yang lain, Tuhan begitu kejam sampai dia harus masuk ke dalam neraka. Itu Kristen progresif, saudara. Dan sebenarnya Kristen progresif ini bukan muncul sekarang ini. Dari zaman Bapak Gereja itu sudah ada. Ya, sudah ada. Hanya beda bentuk kemasannya saja. Tapi sekali lagi saudara, kita lihat poin yang pertama, mengapa Allah begitu mempermuliakan Yesus? Karena dia mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, poin pertama ini begitu mengguncang hati saya. Ketika saya membaca Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman itu, sang firman itu, sang pikiran Allah itu, sang perkataan Allah itu mau menjadi manusia. Saya siapa? Apakah saya layak? Apakah saya terhormat di mata Tuhan? Saya orang berdosa. Semakin saya mempelajari firman Tuhan, saya makin merasa bahwa saya orang paling berdosa. Mungkin dari antara semua orang yang berdosa ini, saya yang paling hina. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saudara sekalian,
Tapi itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Dia mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, next. Nah, saudara, tadi kita telah melihat ini ya, belum selesai ya. Yesus yang sehakikat dengan Allah mau datang ke dalam dunia untuk karya keselamatan. Inilah salah satu alasan kenapa Allah begitu meninggikan dia. Next. Yang kedua, yang pertama tadi dia mau merendahkan hatinya. Yang kedua, dia mau taat dengan kehendak Bapa. Filipi pasal 2:8 berkata demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai anak muda, perkataan taat ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Amin. Gak ada yang berani berkata amin. Tapi memang demikian, bukan? Bahkan sampai ada istilah yang kita dengar mungkin belakangan ini, saudara. Oh, peraturan itu memang dibikin untuk dilanggar. Kalau peraturan itu tidak dibikin untuk dilanggar, ngapain peraturan itu ada? Kan begitu ya. Tapi menurut Anda itu benar nggak? Kalau di dalam ilmu logika itu disebut dengan logika falasi. Logika yang salah. Ya, salah menafsirkan, salah mengejawantahkan apa yang dimasukkan dengan aturan. Tapi saudara, kita lihat, dia mau taat. Taat sampai kapan? Bahkan taat sampai mati. Saudara, coba saya ingin bertanya kepada kita yang hadir di tempat ini. Adakah dari antara kita yang hadir di sini mau mati demi temanmu? Ada? Ada. Adakah yang mau mati demi orang tuamu? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, adapun itu mungkin sedikit, ya, yang memang mau begitu ya. Bukan berarti tidak ada, mungkin sedikit. Tapi kebanyakan apa? Enggak ada yang mau. Kenapa? Aku masih mau hidup. Aku takut mati. Ya, bahkan Hairil Anwar berkata apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ternyata usia 40 sudah meninggal. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Filipi pasal 2:8 menyatakan dengan tegas bahwa dia mau merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Wow, luar biasa ayat ini, saudara. Itu alasan kenapa Allah begitu meninggikan dia. Next, yang ketiga. Nah, kita lihat saudara, Sang Bapa merancang karya penebusan dosa manusia. Rancangan itu ada di dalam pikiran Bapa. Karena dia melihat bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu telah jatuh ke dalam dosa. Sang imago Dei itu telah jatuh ke dalam dosa. Manusia ketika diciptakan dari debu tanah, Tuhan Allah menghembuskan rohnya ke dalam tubuh manusia itu dan manusia itu hidup. Tapi manusia itu kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan firman itu, sang firman itu datang dan berinkarnasi menjadi sang putra Allah. Yang kita kenal dengan siapa? Kristus Yesus. Ya, ke dalam dunia ini dan dia mau mati demi kita. Kita bisa melihat ini saudara di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 1 5 ayat 9 dan 14. Ini saudara merupakan satu kemurahan Tuhan bagi kita dan bagaimana Kristus ditinggikan. Ya, next saudara. Nah, itulah sebagaimana Yesus dipermuliakan oleh Sang Bapa. Ya, Kristus dipermuliakan oleh Sang Bapa. Next. Nah, sekarang yang menjadi aplikasi bagi kita. Bagaimana caranya kita sebagai gereja Tuhan mempermuliakan Yesus, Sang Putra Allah itu, agar kita bisa teguh dan kuat. Saudara, tadi di awal saya memulai dengan satu pengantar tentang gereja. Saudara yang berkumpul di tempat ini, kalian ini semua adalah gereja. Ingat sekali lagi, gereja bukan kata tempat.
Gereja bukan kata kerja, gereja bukan kata sifat, tapi gereja itu adalah kata benda. Benda apa? Yaitu berbentuk orang, manusia. Dan kalian semua adalah eklesia. Kalian semua adalah gereja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita mempermuliakan Kristus, Sang Putra Allah itu, agar kita bisa tetap kuat dan teguh di dalam Dia, sesuai dengan tema kita hari ini. Pertama, saudara, kita melihat, next slide. Nah, itu. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Selalu belajar untuk rendah hati. Sekali lagi dengan tegas, 1, 2, 3. Selalu belajar untuk rendah hati. Selalu belajar untuk rendah hati. Pak Pendeta Yohan, saya sudah belajar rendah hati. Saya sudah belajar rendah hati. Buktinya apa? Saya datang pagi-pagi dari Penyambung. Saya datang pagi-pagi di tempat ini mempersiapkan ruangan. Amin. Itu rendah hati. Tapi ada satu lagi kerendahan hati yang penting bagi kita, yaitu rendah hati untuk mau berkorban, mau melayani tanpa batas, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Saudara, kita tidak bisa melakukan kasih tanpa syarat kepada sesama kita kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Ini penting, rendah hati. Humble. Di tanah Sunda ini banyak humble. Humble terasi, humble goa. Oh, itu sambal ya. Beda. Ya. Oke, saudara, ya. Kita harus selalu belajar untuk memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita bisa melakukan pelayanan. Karena dengan kerendahan hati kita bisa memberikan kasih tanpa syarat itu. Kristus sudah memberikan kasih tanpa syarat. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan kasih kita juga tanpa syarat. Bukan hanya kepada pelayanan kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah sesama manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Ya. Yang kedua adalah taatlah dengan otoritas firman Allah. Nah, tadi kita ada membahas ya tentang kata ketaatan ya. Taat itu mudah nggak, saudara? Sekali lagi saya mau katakan bahwa taat itu nggak mudah. Taat itu gampang untuk diucapkan, gampang untuk diajarkan, gampang untuk diarahkan. Tapi ketika disuruh melakukan ini, no, sulit. Apakah Anda setuju? Kita bisa melakukan ketaatan itu, saudara, kalau kita telah melampaui poin yang pertama. Poin pertama tadi apa? Rendah hati. Betul sekali. Ketika kita telah memiliki kerendahan hati, melakukan ketaatan ini akan mampu kita kerjakan. Salah satu bentuk ketaatan kita apa, saudara? Mengampuni. Mengampuni mudah? Mengampuni itu tidak mudah. Memaafkan gampang? Memaafkan gampang. Saya kemarin ada bertemu dengan satu orang pendeta senior. Pendeta senior ini yang mengalami satu trauma, ya, trauma masa lalu karena perlakuan oknum-oknum yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada dia. Lalu dia berkata kepada saya begini, pendeta, saya memang sering berkhotbah tentang pengampunan. Tapi saya ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, saya bisa memaafkan. Tapi kalau mengampuni, saya harus berdoa dulu. Saudara, apa beda mengampuni dengan memaafkan? Memaafkan gampang. Oh, maaf ya. Yaudah, maafin aja. Tapi masih diingat nggak kesalahannya? Kelemahan manusia adalah kita lebih banyak mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Betul? Kita lebih banyak mengingat kesalahan orang. Tapi disinilah kita sebagai orang percaya, kita harus taat dengan otoritas firman Allah. Saya juga berusaha. Saya bukan manusia super. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, gitu ya, super Yohan gitu. Enggak gitu juga ceritanya. Agak lebay gitu ya. Tapi kita semua berproses, kita semua berjuang, kita semua berusaha bersama-sama. Edwin Louis Cole berkata, Cole ini dia adalah seorang bapak pergerakan kebangunan rohani khusus untuk kaum pria.
Kalau bapak-bapak yang hadir di tempat ini pernah mendengar Ken Pria Sejati CNN, ya, dia adalah pelopornya. Kalau di Indonesia ini dia bekerja sama dengan Eddie Leo, ya, Eddie Leo. Nah, dikatakan apa di sini, saudara? 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Kalau kita menimbang-nimbang, 1 ons ketaatan itu jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari miliki ketaatan dulu. Ya, sebelum kita melakukan ketaatan, rendahkan hatimu dulu, seperti Kristus merendahkan hatinya. Untuk mau datang ke dalam dunia ini, menjadi penyelamat bagi kita, menebus dosa. Terakhir, poin yang ketiga. Next slide. Nah, yang ketiga ini agak enteng ya. Hiduplah dalam kasih. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau dikuatkan, hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih ini, saudara, bukan berarti kita toleransi dengan kesalahan orang. Tapi kita bisa mengerti akan kelemahan orang. Itulah yang disebut dengan kata empati. Bukan simpati. Simpati itu merek dagang 1 kartu chipset. Apa? SIM card gitu ya. Oh, bukan. Itu sudah lama berlalu. Nah, saudara, kita harus memiliki empati. Suatu hari Tuhan Yesus di siang hari, ya, dia kehausan. Siang hari jam 12-an, dan dia duduk di pinggir sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Pada saat itu tidak ada orang, dan sekonyong-konyong datang 1 orang perempuan Samaria. Dan Yesus berkata kepada dia, "Berikanlah aku air, karena aku haus." Lalu perempuan Samaria ini berkata, "Mengapa engkau seorang Yahudi mau meminta air kepadaku? Aku ini kan seorang Samaria, orang yang sebenarnya dikucilkan dari kalangan orang Yahudi." Saudara yang terkasih, kenapa orang Samaria, perempuan Samaria ngomong demikian? Karena memang dia adalah orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu dosanya dia? Dan bahkan ketika dia berkata tentang suaminya, bahkan tulis katakan apa? Suamimu yang sekarang itu juga bukan suamimu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan Yesus langsung mengeluarkan 1 panah serangan? Oh, kau orang berdosa, memang kau tidak layak. Enggak, saudara. Di situ kita belajar tentang 1 kata empati. Tuhan Yesus bisa mengerti akan keberadaan perempuan ini, tapi tidak toleransi dengan dosa. Tidak toleransi dengan dosa. Itulah kasih. Kasih yang memiliki empati. Kasih tanpa syarat. Ketika kasih tanpa syarat ini, empati ini kita miliki, saudara, maka kita akan dikuatkan. Gereja akan dikuatkan. Mari kita lihat sebagai ayat penutup di dalam Matius pasal 22 ayat 40. Dikatakan apa? Sebab ia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Inilah hukum yang pertama dan yang terbesar. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dari para nabi, kitab para nabi. Saudara yang terkasih, ini adalah perkataan tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu dengan sepenuh hati. Kalau kita mampu mengasihi saudara, saya percaya hari Minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, ini semuanya penuh. Amin. Ini semuanya penuh. Kenapa? Karena ada komunitas saling mengasihi di tempat ini.
Bukan komunitas yang datang ke tempat ini hanya melaksanakan satu rutinitas hari Minggu, yaitu ibadah. Tapi memang komunitas kita ini adalah komunitas saling mengasihi. Itulah gereja. Gereja bukan tempat kita mempraktikkan kasih dengan syarat, dengan birokrasi. Tapi memang gereja itu adalah komunitas di mana kita mempraktikkan kasih dengan sepenuh hati dan tanpa syarat. Itulah kunci di mana gereja Tuhan dikuatkan. Dan itu jugalah cara bagaimana kita mempermuliakan Kristus, bukan mempermalukan Kristus. Mari saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lakukan firman Tuhan ini, agar nama Tuhan kita permuliakan, kita agungkan, dan banyak orang dapat kita berkati. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, dan biarlah nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, perkataan-Mu yang telah kami dengarkan. Hari ini kami belajar satu hal, ya Tuhan, yaitu kami belajar tentang sosok Engkau, Sang Putra Allah yang menjadi manusia, yang Engkau permuliakan. Ya Tuhan, biarlah kami saat ini yang telah mendengarkan firman-Mu, kami pun bersama-sama dapat belajar dari sosok Kristus, yang mau merendahkan hati, mau taat dan hidup di dalam kasih. Tuhan, tolong kami, karena kami orang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Mampukan kami untuk melakukan semua yang Kau perintahkan, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat dan menceritakan Kristus Sang Putra Allah melalui kesaksian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan. Firman-Mu telah kami dengarkan, biar saat ini Roh Kudus Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Amin.